Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar salah satu topik yang ada di kelas 10, yaitu teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Ayo kita simak contohnya berikut ini. Cerita ini adalah tentang kasus pengadilan korupsi. Seorang jaksa bertanya kepada saksi, apakah benar dia menerima suap sebanyak $5.000. Tapi saksi tak kunjung menjawabnya, karena dia pikir pertanyaan itu ditujukan kepada hakim. Kita bisa lihat dalam contoh tadi terkandung cerita yang lucu, menyindir suatu pihak, dan berkaitan dengan umum. Jadi, dapat disimpulkan teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan berkaitan dengan orang penting atau tokoh terkenal. Teks anekdot tidak hanya bertujuan untuk lelucon atau berisi hal yang lucu, tetapi juga untuk menyampaikan kritik berdasarkan kebenaran terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Nah, hal lucu atau lelucon diciptakan agar pihak yang menerima kritik tidak merasa tersinggung atau marah. Oleh karena itu, dalam penulisan teks anekdot ada etika penulisan yang harus dipenuhi. Yang pertama, mempunyai unsur manfaat kepada pihak yang dikritik maupun masyarakat. Kedua, tidak ada unsur penghinaan kepada pihak tertentu. Ketiga, tidak ada menyinggung unsur sara. Dan yang keempat, tidak ada unsur pornografi dan porno aksi. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua cerita yang lucu bisa disebut teks anekdot? Untuk memahaminya, mari kita simak contohnya berikut ini. Ini adalah cerita Nasruddin Hoja. Kalian pasti sudah tahu ya kisah-kisah tentang Nasruddin Hoja. Sekarang kita bisa membandingkan cerita pengadilan korupsi dengan cerita jubah tadi. Ada beberapa aspek yang bisa kita bandingkan. Yang pertama, ide cerita. Apakah ide ceritanya diangkat dari kisah nyata? Pada umumnya, teks anekdot berasal dari kisah nyata, lalu ditambah unsur rekaan untuk menciptakan kelucuannya. Kedua, masalah. Apakah masalah yang diangkat berkaitan dengan tokoh penting atau kepentingan umum? Ketiga, tujuan komunikasi. Apakah tujuan pencerita hanya untuk menghibur atau ada tujuan yang lain? Yang keempat, makna tersirat. Apakah ada makna tersirat yang disampaikan dalam bentuk kritik ataupun sindiran di dalamnya? Dari 4 aspek tadi dapat disimpulkan bahwa cerita tadi tidak termasuk teks anekdot, tetapi cerita humor. Kenapa? Karena cerita tadi adalah cerita fiktif yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan hanya bertujuan untuk menghibur. Sekian pelajaran mengenai teks anekdot kali ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.